Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah serta fakta-fakta keris Empu Gandring, yang dimana keris merupakan pusaka leluhur yang sudah ada sejak zaman kerajaan. Dan sampai sekarang eksistensi keris sebagai pusaka cukup menarik untuk diulas. Berikut adalah 5 fakta tentang keris Empu Gandring. Ada ratusan pandai keris di Lulumbang, tapi hanya ada satu yang bisa disebut Empu Gandring namanya, kawan seperguruanku. Kau bisa membunuh Tunggul Ametung dengan keris buatan Empu Gandring. Fakta pertama, pemesan keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring pada awalnya dipesan oleh seorang tokoh penyamun yang bernama Ken Arok, yang menurut Brahmana Lohgawe adalah seorang titisan Dewa Wisnu. Tujuan dari Ken Arok memesan keris tersebut tidak lain adalah untuk membunuh Tunggul Ametung dan memperistri-istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Ken Arok sedari awal adalah pegawai kepercayaan dari Tunggul Ametung yang berambisi untuk menjadi raja. Ambisi itu muncul setelah Ken Arok mendengar dari Brahmana Lohgawe bahwa barang siapa yang memperistri Ken Dedes akan menjadi raja. Siapapun lelaki yang bisa mengawini wanita Nariswari bakal menurunkan raja-raja besar. Nariswari? Ya, wanita yang bersinar gua garbanya seperti yang kau ceritakan itu. Kalau begitu, izinkan hamba mengawininya. Fakta kedua, dibuat oleh empu yang sangat sakti. Keris ini dikerjakan oleh seorang empu yang mempunyai kesaktian luar biasa. Sang empu itu adalah Empu Gandring, yang dimana nama itu pula yang akan disematkan kepada keris ciptaannya. Konon dikatakan sang empu membuat keris itu dalam waktu 1 malam saja dengan bantuan supranatural. Fakta ketiga, bahan keris Empu Gandring. Konon diceritakan bahwasanya keris Empu Gandring dibuat menggunakan bahan meteorit yang jatuh di padang kerautan. Dengan menggunakan meteorit ini, Empu Gandring membuat keris tersebut dan dengan menggunakan ritual-ritual khusus, sehingga membuat keris tersebut menjadi keris yang sangat ampuh dan mampu menembus tubuh Tunggul Ametung yang terkenal kebal. Selain itu, sang empu juga mentransfer kesaktiannya dalam keris tersebut dan menjadikan keris tersebut sebagai pusaka yang paling sakti pada masa itu. Ini baru sempurna setelah 1 tahun Ken Arok. Setan alas kowe wong sepuh. Apa pedulimu? Mati kowe. Akan minta untuk nyawaku, termasuk. Fakta keempat, kutukan sang empu. Setelah selesai menjadi keris dengan bentuk dan wujud yang sempurna, bahkan memiliki kekuatan supranatural melebihi keris pusaka pada masa itu, sang empu kemudian menyelesaikan warangka. Namun belum juga selesai membuat, Ken Arok sudah tiba untuk mengambil keris tersebut. Akan tetapi sang empu belum mengizinkan karena warangka belum jadi sempurna. Merasa dibohongi, Ken Arok mengambil dan menusukkan keris tersebut kepada sang empu. Dalam keadaan sekarang, Empu Gandring mengutuk Ken Arok bahwa keris buatannya juga akan membunuh Ken Arok serta 7 keturunannya.
Benar saja, kutukan tersebut benar-benar terjadi. Dalam perjalanannya, Keris Empu Gandring terlibat dalam perselisihan dan pembunuhan elit kerajaan Singasari. Di antaranya, terbunuhnya Tunggul Ametung sebagai Tumenggung Tumapel, Kebo Ijo rekan dari Ken Arok, Ken Arok sendiri yang memiliki keris tewas di tangan Anusapati, Ki Pangalasan orang sakti kepercayaan Anusapati, terbunuhnya Anusapati oleh Tohjaya putra Ken Arok, dan terakhir terbunuhnya Tohjaya akibat pemberontakan. Fakta kelima, hilang secara misterius. Setelah terlibat dalam serangkaian pembunuhan di kalangan elit kerajaan, konon Kenides juga tewas oleh keris tersebut. Hingga akhirnya keris tersebut diambil oleh Raja Jawa yang memiliki kesaktian luar biasa. Untuk memusnahkan keris itu, raja tersebut membuangnya di kawah Gunung Kelut. Sejak saat itu, tidak lagi diketahui keberadaan keris Empu Gandring tersebut, sehingga lenyaplah sudah kutukan dari sang empu pembuat keris Empu Gandring. Itulah beberapa kisah sejarah dan fakta-fakta tentang keris Empu Gandring. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Sampai berjumpa kembali dalam kisah dan fakta-fakta lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.